Ya, sell tepat pada waktunya, buy tepat pada waktunya. Jadi kita sempat melihat potensi kenaikan tersebut 1 minggu menjelang dari FOMC. Kemudian kita sempat digambarkan dengan outlook dari tanggal 21 Januari yang sempat kami share, yaitu dengan potensi inverse head and shoulder maupun falling wedge. Nah, kemarin juga sebelumnya saya sudah sempat update kembali bahwasanya tidak lagi inverse head and shoulder, melainkan adanya falling wedge. Dan ternyata apa yang terjadi? Ya, penurunan terjadi berdasarkan pola falling wedge tersebut, dan dia langsung tembus di bawah inverse head and shoulder atau neckline inverse head and shoulder. Ini pertanda bahwasanya areal yang sebelumnya menjadi bullish memang sudah tepat waktunya saat FOMC dia mengalami collapse ataupun penurunan. Ini sebetulnya sudah digambarkan sejak tanggal 21 Januari lalu bahwasanya kita memperkirakan akan terjadi penurunan saat FOMC. Walaupun dengan catatan khusus bahwasanya tidak terjadi kenaikan sampai areal 1860 atau bahkan 1874, di mana areal tersebut adalah target dari inverse head and shoulder, tapi dia cukup dekat karena dia tertahan di 1853 yang notabene adalah mendekati dengan falling wedge di 1860-an ya, 1862. Nah, yang harus kita pahami adalah karena kondisinya sudah mengalami penurunan sesuai dengan skenario FOMC, maka sekarang kita akan lihat update terbarunya, outlook terbarunya terkait dengan 3 atau bahkan 4 hari menjelang ya Imlek atau Lunar New Year. Nah, banyak pertanyaan tentunya, apakah saat Imlek nanti berarti kita akan terjadi kenaikan sampai 1850-an? Saya ragukan untuk hal tersebut. Kalau Anda ingat apa yang sempat kami jelaskan di kurang lebih live streaming ya, di hari Jumat ataupun di hari Senin yang lalu, saya sempat menjelaskan bahwasannya penurunannya itu tergantung dari berapa tinggi. Apakah dia mencapai 1870-an? Kalau iya, berarti kita akan hanya mendapatkan penurunan sampai teritori 1820 atau 1830-an. Tapi kalau ternyata dia naiknya hanya sampai 1850, 1860, maka kemungkinan bisa saja menguji sampai 1800 atau bahkan 1810-an. Persis dengan yang terjadi tadi malam, dia turun sampai 1815. Nah, yang harus dipahami lagi, Imlek kemungkinan pola kenaikannya tidak akan lebih tinggi dari 1853 atau bahkan belum tentu juga mencapai 1840-an. Karena kondisinya dia sudah menembus zona support, kurang lebih 2 zona support dari grafik H4 kita yang kemarin sempat kita update, maka kemungkinan potensi yang tertinggi kemungkinannya hanya berkisar 1827 atau 1833. Nah, tentunya ini kembali dengan teritori 1833, 1834 yang sebelumnya menjadi resisten yang sangat kuat. Kali ini pun kurang lebih sama. Tapi penurunannya, kita akan mengharapkan potensi penurunan untuk at least 1 minggu ke depan mungkin hanya tertahan di kisaran 1784. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan ternyata dia tembus? Nah, ini yang akan kita lihat. Mungkin saja skenario untuk berikutnya menjelang kenaikan suku bunga, kita harapkan penurunan hanya mencapai areal tersebut. Skenarionya saya sudah siapkan di penjelasan technical chart untuk hari ini. Nah, terkait dengan USD Yen yang ternyata tertolong oleh pernyataan hawkish Fed, ini pun terdorong oleh kenaikan dari Treasury Yield AS. Tentunya semuanya sangat-sangat saling keterkaitan atau bergantungan. Tapi hati-hati, kalau misalkan ternyata isu geopolitik belum juga meredah, maka yen itu bisa saja diincar kembali menjadi aset safe haven, selain tentunya safe haven gold. Nah, efeknya adalah nantinya yen akan mulai penguatan, yang berarti USD yen akan kembali tergelincir. Tapi apakah itu bisa terjadi? Saya sarankan Anda tidak mengandalkan terkait dengan kondisi geopolitik. Karena geopolitik memang sewaktu-waktu bisa pecah, tapi itu tidak akan bertahan lama, kecuali kalau memang ternyata peperangan betul-betul terjadi. Oke, kita langsung lihat dari kondisi untuk malam ini, di mana banyak data terkait dengan pertama adalah jobless claim, weekly jobless claim, lalu kemudian durable goods order, dan juga GDP price index. Ya, ini kurang lebih diperkirakan naik 5,5% dari periode sebelumnya 2,3%. Kalau memang ini mengalami kenaikan, maka ini menjadi dasar yang sangat kuat untuk Fed segera melakukan kenaikan suku bunga. Oke, untuk hari ini kita lihat technical view 27 Januari 2022. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 27 Januari 2022 jam 12:35 waktunya sebagian barat, dan akhirnya yang persis kemarin kita bahas ya, ada 3 skema atau 3 skenario untuk US dollar atau DXY. Lebih tepatnya kalau Anda perhatikan kemarin
Di video saya sempat terangkan, pertama adalah skemanya kalau memang ternyata dia turun lanjut langsung tembus ya. Atau yang kedua adalah dia rebound dulu atau naik dulu baru kemudian rejection atau ekspektasinya rejection lalu kemudian dia turun. Nah, kemungkinan ketiga atau potensi yang ketiga adalah dia naik tapi langsung dia tembus resisten. Dan ternyata kemungkinan ketiga lah yang terjadi. Ini berarti mengisyaratkan penguatan US dollar masih tetap terjadi. Kalau misalkan dikorelasikan sebagai dampak dari pernyataan Powell yang cenderung lebih hawkish, maka ini sesuai dengan skema juga yang kemarin kita utarakan, yaitu skema yang kedua dari skenario ataupun ekspektasi skenario terhadap FOMC. Nah, terkait hal tersebut, kalau dari sisi teknikal, sebetulnya Anda bisa lihat di sini, ini adalah level resisten yang sangat mungkin bisa dibilang ini sangat kuat ya. Jadi kemungkinan potensinya dia akan terjadi koreksi lebih dulu. Jadi saat dia terjadi penembusan dari area resisten, biasanya oke, saya hapus lebih dulu panah-panah ini. Biasanya dia akan terjadi pullback lebih dulu, tapi pullback tersebut dikategorikan normal. Jadi saya asumsikan nantinya dia akan terkoreksi seperti ini, baru nantinya dia akan melanjutkan kenaikan. Or bisa juga dia kembali turun, meskipun penurunan mungkin hanya sampai level sekian. At least nanti malam mungkin kita akan coba lihat dari data GDP, dan itu akan kelihatan. Kalau misalkan ternyata masih menguat, maka kemungkinan ini akan terjadi rebound ataupun lanjutan kenaikan. Nah, otomatis kalau kita perhatikan lagi dari kondisi daily chartnya, candlestick berada dalam sisi bullish ya. Jadi kemarin setelah kita dapatkan sinyal dari area ini adalah shooting star, tapi ternyata dia long bullish candle. Nah, ini yang persis dengan kemarin yang juga saya ingatkan, bahwasanya kondisi dari long ataupun ya ini kita sebut dengan shooting star itu bisa digagalkan kalau ternyata pernyataan FOMC-nya cenderung lebih bullish atau kita sebut dengan cenderung lebih hawkish. Nah, berarti otomatis kita akan kembali lirik areal ini ya, areal yang kita gariskan di area 96.87. Entah apakah nantinya dia akan terjadi rejection seperti itu atau bahkan tembus ke atas ya, ini yang harus kita tunggu. Tapi sementara waktu kita anggap saja larinya atau run-nya kemungkinan masih bisa mengalami kenaikan. Sementara kalau kita lihat dari sisi treasury yield, ternyata pola head and shoulder yang kemarin kita nantikan juga bisa dibilang ini sudah gagal ya. Tapi kita coba lihat dulu. Sebelum kita hapus potensi dari head and shoulder-nya, kita harus ukur terlebih dulu apakah kenaikan ini masih tetap bisa dianggap wajar atau tidak. Oke, saya gunakan Fibonacci retracement dari bagian head menuju bagian bottom atau yang kita sebut dengan bagian neckline. Nah, ternyata dia berada di level 78.6% atau berada di atas 61.8%. Sementara persyaratan dari head and shoulder, bagian dari shoulder itu hanya boleh kurang lebih berada di kisaran 61.8 atau 50% dari bagian head atau panjang head hingga bagian neckline. Jadi ini bisa dibilang bagian dari yang kita curigai sebagai head and shoulder resmi gagal ya. Dan sekarang kita akan lihat apakah dia masih berpotensi lanjut kenaikan apa tidak. Tapi karena dia sudah berada di 61.8 atau di atas 61.8%, maka Fibonacci retracement yang akan kita gunakan itu ditarik dari areal bawah atau kita bottom lalu kemudian ke areal puncaknya. Nah, sekarang kalaupun misalkan terjadi penurunan, maka kita asumsikan penurunan tersebut sebagai potential correction yang mungkin saja berada di kisaran 38.2% atau 23.6%. Nah, sampai saat ini dia masih tertahan ya di 23.6%. Technical view gold 27 Januari 2022 jam 12.40 waktu Indonesia bagian barat, high 1821.90 dan low 1812.00. Sementara running price 1812.80. Oke, ini berarti sedang mulai penurunan kembali teman-teman. Sayangnya memang area yang kita tunggu, padahal tadi pagi kita inginkan di 23 ataupun 25 ya. Tapi sayangnya ternyata dia mentok di 1821, lalu kemudian dia langsung ambrol lebih dulu. Ya, 1812. Padahal target yang kita inginkan adalah persis di 1811 atau 1812. Kalau dilihat dari candlestick, berarti confirm ini adalah bearish engulfing, karena ini sangat panjang dan lebih panjang dari candle sebelumnya. Kemudian yang tak kalah penting adalah terkait dengan potensi penurunan tersebut kembali berada di bawah 1833, 1834. Nah, ini berarti menandakan apa? Menandakan kemungkinan potensinya dia akan kembali seperti apa yang terjadi di bulan Desember. Jadi kalau kita lihat di sini, dia penurunan ya. Oh sorry, ini adalah 22 November ya. Setelah dia breakout, lalu kemudian dia kembali ke dalam atau ke bawah area tersebut, kemudian nantinya dia butuh waktu lagi untuk berhasil tembus. Nah, skenarionya sebetulnya kalau misalkan kita perhatikan, semakin lama semakin area low-nya semakin tinggi atau kita sebut dengan higher low, maka kemungkinan pula di sini area bottom-nya
mungkin kita ekspektasikan saja akan berada di teritori MA200 grafik daily atau Fibonacci retracement 50%. Untuk Fibonacci-nya sendiri grafik daily kita sudah rubah. Kita tidak lagi menggunakan dari high ke low, melainkan dari low ke high ya. Low-nya di 8 atau 1752.60 dan high-nya adalah 1853.60 dan kita dapatkan 30,82%, 50%, 61.8% seperti komposisi ini. Nah, berarti 50% di 1803 dan juga MA200 diharapkan menjadi strong rejection yang berarti juga ini bertepatan atau kebetulan berhimpitan dengan zona support ini ya. Supportnya di garis trendline ini itu bertepatan di area kurang lebih 1800. Jadi nanti kita akan coba lihat dari potensi berikutnya. Andai kata terjadi penurunan lalu kemudian dia betul tertahan, maka diharapkan nantinya ini adalah strong demand teman-teman. Karena biasanya dalam MA200 secara teknis itu biasanya memberikan perlawanan lebih dulu. Jadi sampai nanti malam, kalau atau andai kata dia turun tapi tetap tertahan atau kita sebut saja penurunannya tidak sampai dia tembus atau tidak sampai dia ditutup di bawah MA200, maka esok hari kita bisa harapkan ini terjadi kenaikan atau bahkan nanti malam ya. Nah, lalu kemudian kita coba perbaiki ataupun update lagi dari outlook dari grafik A4. Kemarin sudah saya sebutkan, kita tidak lagi melihat terkait dengan potensi yang namanya head and shoulder, melainkan dengan falling wedge ya. Falling wedge-nya kalau dilihat dari grafik A4 betul-betul terjadi dan dia langsung tembus tanpa harus menembus ataupun rebound sampai 1850-an ya. Jadi kemarin ceritanya dia memang sempat turun sampai zona 18 kurang lebih 40-an ya. Persis dengan kita inginkan. Kemudian saat data atau menjelang data dia memang sempat rebound ke 47, sayangnya tidak langsung lanjut ke 55 tapi langsung dia tembus. Otomatis kalau diperhatikan di sini grafik A4-nya juga memiliki isyarat dari trend line ya. Trend line-nya seperti demikian. Jadi kita berlapis-lapis kurang lebih 1 2 3 ya, ada 3 lapis di situ. Lapisan pertama dan lapisan kedua langsung dijebol sehingga potensi dari falling wedge-nya sangat-sangat bagus dan akhirnya sudah selesai ya. Tapi apakah betul sudah selesai apa tidaknya? Sebenarnya tinggal ukur saja dari targetnya ya, dari target ke penurunannya. Kita coba lihat di sini ya, ini arealnya, areal ketinggian dari falling wedge-nya. Kemudian kalau kita pindahkan di sini, nah ini sudah selesai. Jadi kita tidak lihat lagi sebagai falling wedge potensial target, melainkan kita lihat langsung dari sisi trend line-nya. Nah, dengan harapan tersebut, maka kita berasumsi bahwasannya nantinya itu akan terjadi perlawanan di teritori ini, teman-teman. Nah, ini kurang lebih yang kita asumsikan sebagai strong rejection ataupun potential rejection ya. Kita tidak bilang bahwa ini pasti akan terjadi rejection, tapi biasanya kalau dia sudah mulai penurunan yang sangat-sangat dalam, kemudian sudah 2 support yang ditembus, maka support ketiga itu relatif akan terjadi perlawanan lebih dulu. Jadi dia tidak akan semudah itu untuk terjadi penembusan. Nah, itu di area berapa? Itu ada di area 1805 sampai 1810-an kurang lebih. Persis dengan teritori yang tadi kurang lebih kita sebutkan di grafik ini. Ini adalah area yang memungkinkan akan terjadi perlawanan. Tapi sebelumnya, dia akan diharapkan terjadi rebound lebih dulu. Sayangnya pagi ini tidak terjadi rebound. Jadi saya asumsikan bahwasannya mungkin saja nanti malam hari itu bisa terjadi rebound. Tapi dengan catatan bahwa areal yang sebelumnya menjadi support, ya, support kedua, itu sekarang menjadi areal resisten. Itu berarti di teritori 1827 sampai 1830-an. Nah, hati-hati, kalaupun dia rebound, kita tidak atau belum bisa mengasumsikan bahwa dia akan naik lebih tinggi. Kita masih tetap lihatnya, dia kemungkinan peluangnya antara support 1 sampai resistance 1. Nah, itu yang paling penting. Nah, kembali ke sisi ini, maka kemungkinan potensinya penurunan sampai sore nanti diharapkan tertahan di 1805, kemudian dia rebound. Reboundnya nanti mungkin akan ada tertahan di bawah 1827, atau Anda bisa gunakan juga Fibonacci retracement. Sayangnya, untuk grafik A4 ini saya tidak bisa menggunakan Fibonacci retracement berhubung areal yang sedang terjadi sekarang, ini running price-nya masih berjalan, jadi saya tidak boleh menarik areal dari sini. Ya, ini tidak boleh. Nah, terkait dengan skema ataupun ekspektasi yang kemarin sempat kita share, ya ini berarti kurang lebih saya ingatkan lagi ya, bahwasanya kita tidak terpaku dengan areal yang ada di sini.
Ya, ini awalnya kan kita memperkirakan target maksimum sebelum FOMC itu adalah dari investasi seller. Tapi apa daya, ternyata terhenti. Ya, terhentinya di kisaran ya 1853, sedikit di atas areal ini. Tapi juga, nah, yang maksud saya adalah Anda harus perhatikan. Saya sudah memberikan kode atau isyarat sejak tanggal 21 Januari tersebut adalah saat FOMC hati-hati dia akan mengalami penurunan. Dan itu persis yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya diperhatikan, ini persis terjadi saat FOMC. Jadi secara skemanya sudah betul, hanya saja mungkin banyak dari Anda yang terjebak dengan area ya. Jadi mengharapkan areal 1864 ataupun 1870-an. Padahal di 2 atau 3 hari terakhir saya sempat mengingatkan mungkin saja kita tidak akan mendapatkan pola yang maksimal karena sudah terlanjur dekat dengan FOMC, dan itu maksimum di hari Selasa itu sudah terjadi kenaikan di 1853. Kemudian di hari Rabunya kita sudah mengisyaratkan untuk melakukan sell karena kemungkinan yang dikhawatirkan adalah dia sudah lakukan atau mengestimasi akan terjadinya bullish ataupun hawkish Fed. Terkait dengan Imlek sendiri, nah kalau misalkan diperhatikan di sini kan dia sebetulnya ekspektasinya dia tertahan di bagian neckline investasi seller yaitu di 1827 ya. Tapi sayangnya secara realitanya dia justru turun lebih rendah. Oleh karenanya, kalaupun misalkan kita asumsikan dengan Imlek yang akan mendorong mengalami kenaikan, maka estimasi bukan lagi berada di areal yang lebih tinggi, katakanlah 1840-an atau 50-an, melainkan arealnya harus lebih rendah. Kenapa? Karena dia turunnya pun lebih rendah dan high-nya pun lebih rendah. Jadi yang memungkinkan untuk terjadi pantulan itu hanya berkisar 1825 sampai 1828. Ini kurang lebih kita estimasi sebagai efek dari penurunan yang lebih dalam, juga termasuk dengan efek Imlek yang sebetulnya Imlek tersebut adalah kemungkinan 1 minggu sebelumnya itu sudah mulai merespon. Jadi untuk Anda saya ingatkan jangan melakukan buy setelah Imlek. Karena setelah Imlek kita estimasi dia akan mulai penurunan dan mungkin saja dia mulai mengestimasi ataupun kita sebutnya mendiskon market menjelang kenaikan suku bunga. Nantinya setelah kenaikan suku bunga itu diumumkan, barulah kita berharap ini akan terjadi. Penurunan berikutnya teman-teman, waspadai dengan teritori ini. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi kita akan melihatnya mungkin akan berkisaran nantinya di kisaran areal ini ya, di kisaran areal ini sampai dengan areal ini. Nah, ini yang terbaru teman-teman. Nah, nantinya barulah kita berharap atau memperkirakan kurang lebih nanti akan terjadi perlawanan itu sebagai areal strong demand itu di teritori 1780-an. Nah, untuk malam ini saya berharap nantinya dia akan terjadi rebound. Berarti di grafik H1-nya teman-teman, kalau misalkan dilihat dari sini, teritori yang paling mendekati adalah di teritori 1805-1810. Jadi karena dia sudah mulai penurunan lebih dulu, maka kemungkinan potensinya nanti diharapkan dia terpantul di teritori ini. Nah, ini otomatis tinggal sedikit lagi. Apalagi dengan potensi dari MACD-nya yang sudah berada di bottom, sehingga kita harapkan nanti dia akan melengkung ke atas seperti itu, dan nantinya ini akan mendorong juga. Walaupun hati-hati juga, karena kemungkinan kenaikan hanya berkisar di bawah 1827 atau maksimum 1833. Nah, terakhir kita bicara tentang kemungkinan dari USD Yen kemarin, yang ternyata dia terdorong naik dan tembus dari areal resisten ini, teman-teman. Ya, berarti kita asumsikan di sini hati-hati dengan teritori yang terbarunya adalah neckline-nya ataupun ya kita curigai sebagai double bottom, berarti neckline-nya ada di sini. Kalau kita asumsikan dari grafik daily-nya, nah ini ya potensinya juga sama karena dia kembali dalam long bullish candle, maka kita asumsikan penurunan pun diasumsikan sebagai terbatas. Nah, akhirnya nantinya dia akan lanjutkan kenaikan seperti halnya yang terjadi pada Treasury yield. Nah, tapi juga hati-hati dengan kondisi geopolitik, karena saat geopolitik memanas, Yen akan diincar sebagai safe haven, dan itu berarti mata uang Yen akan mengalami penguatan, lalu kemudian USD Yen-nya itu akan mengalami penurunan. Tapi kalau misalkan diasumsikan secara teknis, ini berarti sebagai pullback. Yang harus kita perhatikan adalah di bagian daily. Kalau misalkan ternyata dia berhasil tembus di atas 61,8%, berarti 115,24, itu akan terjadi kelanjutan dari kenaikan dan berarti dia sangat bullish. Tapi kalau sampai dia turun kembali dan tertekan di bawah areal 113,80, maka ini kita asumsikan sebagai kembalinya titik tekanan. Sampai saat ini, kurang lebih low berada di 114,46, jadi sudah masuk teritorinya ya. Dan TP pertama 115,00, TP kedua 115,60. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.